motor ini tuh mungkin di Indonesia tuh masuk cuman kayaknya 5 motor kayaknya ya. Wow. Oh. Itu Aero. Top speednya tuh di 240-an. Wow. Sementara kamu bisa. Paling tinggi di bawah sama ayah berapa? 109. Jadi kita hari ini mau perdana nge-review Yamaha R6 yang punyanya Om Freddy, owner Pro Street Indonesia. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, terus komen dulu, sama like ya, biar makin rame. Belum ada yang bisa dikomen. Nah, nanti aja kalau ada yang mau nanya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Channelnya berdua sama ayah di YouTube Atta Promotions. Oke, kita siap menuju ke lokasinya Om Freddy. Rumahnya atau apanya? Di kantor Pro Street. Toko. Iya. Yamaha R6 dia udah disiapin sana. R6 kan? R6. Oke, pakai jaket helmnya. Oke, let's go. Let's go. Ada yang punyanya. Tinggi banget kamu bilang tadi. Tinggi banget. Motornya jadi kelihatan kecil. Padahal itu mau moge kan? Moge. R6. Itu ada lampunya nggak Boy motornya teh Boy? Ada, cuman segini. Kecil banget. Warna aslinya gitu atau dicat ulang sama Om Freddy? Memang gitu. Kita tanya langsung aja sama Om Freddy. Iya. Let's go. Masuk ke dalam, dorong. Om Freddy. Halo. Diar. Sehat, Diar? Sehat. Coba. Tadi kamu bilang Om Freddy tinggi banget sih. Coba. Tuh, tinggi banget. Motornya jadi kayak kecil aja lah. Sama ayah. Oh iya tinggi. Jauh. Kan lumayan ada rambutnya. Iya, kalau nggak ada rambutnya jauh banget. Kita udah nyampe di Pro Street, mana ini? Pro Street ID. Pro Street ID. Store. Jalan Setiabudi. Jalan Setiabudi. Nomor berapa Om? Nomor 26. Nomor 26. Yang mau beli aparel juga bisa di sini. Wes. Ada aparel apa aja di sini? Banyak banget tuh. Apa tuh? Di kaos, topi, tas, jaket. Dan kita sudah sama siapa? Ownernya. Silakan gitu. Oke, saya Freddy, ownernya Pro Street Indonesia Bandung. Nah, gitu. Oke, dan kita akan gitu terusin. Boy. Apa? Jadi kita sekarang akan mulai nge-review. Mau mulai nge-review ini R6-nya Om Freddy. Oke. Iya. Ya, nge-reviewnya mulainya dari mana dulu? Langsung aja ya kita mulai ya. Langsung aja ya, oke. Kita mulai dari bawah sampai atas. Oke. Dari sini sampai sini dulu. Oh, depannya dulu. Oke. Jadi ini bannya udah diganti sama Pirelli Diablo Super Corsa. Iya, betul. Kan? Asalnya apa? Super Corsa harus sini yang asalnya. Oh, memang asalnya? Asalnya harus ini ya. Berapa itu harganya? Satu set depan belakang? Sekitar 8 sampai 9 jutaan lah kayaknya. Oke. Alasannya apa Om Freddy? Kenapa diganti Super Corsa? Karena kan kalau buat saya ya motor ini tuh bawaannya tuh pengennya ngebut, Om Edi. Bantu motornya salah satu. Apa orangnya? Jadi salah satu untuk menopang lah ya, untuk mendukung kalau mau high speed. Iya, jadi dia daya cengkram. Urusannya masalahnya daya cengkram. Betul. Jadi memang saya kalau dari dulu itu beli motor pasti yang pertama saya ganti ban dulu. Jadi ban itu nggak boleh disepelein emang. Tekanan anginnya harus bener, kembangnya mesti bagus. Kalau udah botak dikit harus diganti. Bener. Kadang kembangnya masih bagus, tapi udah expired keras, regas, itu juga nggak boleh sembarangan gitu. Terus disc brakenya, remnya, disc brakenya masih harus ini ya. Kalau disc brakenya. Tapi terusin. Kalipernya. Ya. Ini tuh pakai M4. Apa? Kenapa harus diganti kalipernya? Ya sama kayak tadi sih ya. Sama.
pengeremannya karena rem itu termasuk penting juga. Sama nyawa juga. Jadi saya merhatiin aja sih kepinginnya rem, ban tuh harus bagus lah. Ya. Kan soalnya sama atasnya juga ya. Nanti kita bahas atasnya. Ini buat apa? Ada ginian. Ini apa sih? Itu air scoop buat ngedinginin ngedinginin cakramnya. Ngedinginin cakram. Ini bukan diganti sih, ditambah. Jadi anginnya masuk dari sini, Ngedinginin cakram. ngedinginin ke cakram. Ini pakai apa nih? Ini sih kita custom. Oh bikin. Ini bikin. Di mana? Itu ya di anak-anak sih. Ada anak-anak. Dari karbon. Dari karbon ya. Oke. Sebetulnya ada yang branded juga. Ada juga tapi Apa? dari Karbon. luar sih. Karbon kan? Karbon, iya dari Jakarta, karbon. Oh, karbon juga lokal, boy. Platbornya masih Orisinil. 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 Body masih orisinil. Orisinil. Jadi Hitamnya warna R6 orisinilnya iya. Jadi memang kebetulan ini kan R6 terakhir. R6 Jadi terakhir. R6 itu di Yamaha itu udah nggak ada lagi. Discontinue. Jadi diganti sama R7. Jadi memang Pro Street itu saya sendiri, saya pingin nyimpan motor ini gitu. Jadi dari mulai cat segala saya nggak pengen rubah. Ini 2020. Shocknya ternyata kamu bilang kamu pikir Shocknya? shock Ohlins. Karena apa gold. Jadi aku kira Ohlins. Ternyata Ternyata KYB. Iya. kelihatan dari sini. Iya. Iya, ini orisinilnya sih. Orisinilnya udah KYB. Aku mau nanya. Ini tuh buat apa? Ini Ohlins tuh juga. namanya steering damper. Apa? Steering damper. Steering damper. Jadi ini tuh fungsinya dia untuk ngencengin stang. Jadi kalau misalkan kecepatannya makin tinggi, bagusnya itu dikencengin. Oh, manual gitu. Iya, kencengin. manual. Sebenarnya kalau udah yang 1000 atau mungkin di motor selain R6 ya, dia udah ditanam di sini di komstir. Dia udah digital. Oh. Nah, kebetulan yang ini tuh belum. Jadi kita adjust ini pasang buat kebutuhan buat kalau lagi ngebut. Pas lagi gimana tuh jadi? Pas lagi kenceng, misalkan kenceng, jalannya enak. Jadi gitu lagi ya. jalan lagi di jalan, settingnya? kita puter aja ini. Oh. Puter, jadi ini ngecengin. Jadi motornya lebih stabil. Lebih stabil. Iya, biar nggak goyang gitu. Tapi kata dia kenapa ini gojlak Cina? Kan biar bisa main, bisa bisa Memang kanan sengaja kiri, gojlak. sengaja memang kayak gini. Next. Jadi sampai ini ya. Gas spontan udah pakai apa nih? Ini pakai mereknya Akosato. Aku Itu satu. ada tuh. Ya, aku Jepang. satu. Aku satu ya. Terus Master M ini pakai Brembo tipe RCS 19. Corsa Corta. Iya, Corsa Corta. Pengereman full Brembo semua berarti ya. Full Brembo, betul. Oke. Terus ini tabung remnya nih, tabung rem depan udah pakai Lightech. Emang harus diganti sama ininya juga. Enggak juga sih, ini mah ke style aja. Pilihan, jadi seneng aja gitu karena hitam kan. Yang lainnya rata-rata supaya- putih gitu kan. Oh iya, supaya Dia banyak warna, dia ada merah, ada biru. black jadinya gitu. Iya. Oke, ketinggalan nih hand grip Hand grip, pakai domino. kayak domino. Siapa pembalap yang pakai Dominator bilang? Jonathan ya? Apa Toprak? Lupa. Hampir semuanya sih ya. Itu semua. Kayaknya Apa sih. istimewanya apa? Jadi hand grip domino ini selain Lebih buat- ini aja sih selain ya. gaya ya. Lebih ngegrip megangnya, beda sih. Berarti Karetnya tuh nggak licin gitu. bahan karetnya ya. Iya. Mau telanjang tangan mau pakai Iya, gloves sama gripnya. gripnya lebih enak. Terus kan ini bagian kanan nih. Kita ke kiri. Oke. Berarti saya nuker ya sini ya. Iya, boleh. Di kiri kan ada clutch, ada kopling. Ini kopling pakai apa? Pakai ini tuh Ini gel speed. Dual speed. gel speed ya. Ya buatan speed Jepang itu. Jepang. Supaya lebih ringan. Coba. Lebih ringan sih. Oh ini. Tunggu, ada yang terlewat. Ini udah pakai zero gravity. Oh iya bener. Apa sih? Gravity itu. Bener. Ini logonya sih. Ini apa namanya coba? Apa namanya nih? Windshield. Oh iya bener. Awalnya orisinil Persis ini ya, R6-nya warna putih. Warna bening. Bening. Jadi tembus Yamaha kan. itu mah. Ya. Mahal nggak ini? Ya adalah. Berapa? Berapa? Ini kalau nggak salah sekitar 2 jutaan 2 nih kalau juta. nggak salah. Memang segitu. Memang segitu. Oh, oke. Sekarang ke Terus ke Tangki. sini berarti. tangki. Ini tuh apa namanya? Ini namanya tank grip. Jadi grip. biar nggak licin si Kan tanknya. kita kan ngejepit kalau naik Ya, motor kan jadi- harus jepit tangki Ya. kan. Dari kiri kanan sama di tengah juga supaya kita nggak gogolosoran. Oke, terus belakang masih orisinal semua ya? Original semua ke belakang. Semua.
Oke. Tapi ada yang buat boncengannya katanya, oh ayo udah tahu. Ada kan? Ada. Itu dari R6-nya? Iya, ini originalnya R6 itu, jadi dapat 2. Oh dapat 2? Iya, ada yang buat single seat sama yang jok ini dilepas. Oh, dilepas. Semua R6 begitu? Iya, kayak gitu. Hampir semua motorsport lah. Hampir semua motorsport Iya, begitu? dia bisa sendiri, single, atau boncengan. Termasuk sama footstep-nya juga? Iya. Ya Karena walaupun sebenarnya mungkin diciptainnya memang buat sendiri ya sebenarnya tuh. Makanya dia di-include-in sama single seat kan. Tail lamp-nya masih ori? Nggak, ini udah diganti. Ini udah diganti? Jadi ini tuh bisa ratingnya langsung. Ini kan saya apa? Lu jatuh. Gitu? Enggak, kirain mau jatuh. Apa? Nih. Biar nggak apa-apa Tuh, jatuh ini juga. langsung. Nah, kalau yang originalnya nggak gitu. Jadi tetap di jalan dia tidak melanggar. Karena ada lampu rem ada, tail lamp ada, lampu sen ada. Ya, plat nomor nggak ada. Plat nomor nggak ada, sama motor ayah juga plat nomor belakang nggak ada. Ya, ada deh. Oke, spionnya mana? Ini nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang Om Freddy pasangin nggak? Nggak usah. Usah. Ya sebenarnya kan Kadang-kadang karena balap gini kali ya. karena kebanyakan motor ini kan buat di display, terus kadang-kadang Om Freddy itu suka kadang-kadang pinginnya ke sirkuit. Jadi memang ini nggak jarang banget dipakai di jalan raya. Oh, memang dipakainya. Makanya nggak pakai plat nomor, nggak pakai spion. Buat dipakai di Gitu. sirkuit kemana? Ke Sentul? Sentul kemarin juga ke Mandalika pakai ini. Oh, iya sama Pro Street itu track day. Sama Pro Street, ayo udah lihat videonya. Kamu lihat juga kan videonya? Oke. Ini karbon juga memang bawaan asik nih. Enggak sih, plastik harusnya. Cuma kita lapisin karbon. Karbon. Ini spakbor belakang. Ya itu yang diganti pakai karbon. Oke. Terus shocknya nih. Shocknya. Ini udah pakai Ya, Orleans. Orleans. Tuh. Orleans apa? Orleans apa? TTX. TTX. Serinya berapa gitu lupa. Berapa itu harganya? Berapa ya? 27-an lah. 27-an. Yang wow. Dan Apa kan? enggak. Emang kalau sebelum diganti, yang bawaannya dicobain dulu nggak? Dicobain. Jadi memang bedanya kan memang Orleans ini memang shockbreaker buat balap sebenarnya tuh. Dia tuh lebih ini aja, lebih kan naiknya tuh pelan gitu. Saya nggak ngerti banget tapi ya maksudnya begitu di bawah nikung tuh dia lebih stabil aja gitu. Gitu. Naiknya pelan malah. Iya kan lebih gitu. pelan-pelan. Kan kalau kalau motor terus cepet tuh karena dia kan bumpy-nya gitu. Tapi kalau motor kayak gini tuh Dibikinnya naiknya harus pelan. pelan-pelan gitu. Gitu boy. Jadi malah kalau misalkan Teorinya. kita ganti Orleans tapi peruntukannya buat nyaman, nggak buat dapet. nyaman touring jauh. Nggak, malah atau keras. Jalan jelek malah Iya, salah. malah keras. Next. Ini kenapa ada Alpinstar di sini? Cuman stiker doang. Stiker doang Stiker sih. doang. Karena suka sama Alpinstar aja. Alpinstar aja. Oke. Nah, ini apa nih belum dibahas sama kamu? Bawaan ini teh? Bukan, itu dipasang. Pasang. Itu merek RNG, betul. RNG. Itu tuh namanya frame Punten, sok, slider. mangga. Ariga, Gatot Kaca. Jadi itu fungsinya buat ngelindungin kalau motor jatuh. Jadi minimal nggak kena mesinnya. Kalau jatuh bego. Body gitu. mah kena sih. Belum jatuh kenceng juga Jatuh melindungin. kenceng juga. Iya. Yang losor duluan ini. Betul, karena ini tuh tambahannya sama ini juga nih. Nah, ini tuh ditambah jadi cover sebetulnya ini kanan kiri. engine guard. Iya, sebenarnya. Crash bar gitu. Tuh. Kayak crash bar. Ya, tapi Crash versi bar. motorsportnya kayak gini. Kalau yang buat motor-motor klasik biasanya Gitu. keluar-keluar kan? Keluar. Gitu. Terus apa lagi? Mahal. Udah ya sih. itu. Nggak terlalu banyak diganti sih sebenarnya motor ini. Tapi Tapi premium semuanya. wah, iya, gimana nggak premium shock belakangnya 27 juta. Sekarang Ke exhaust yang belum. exhaust. Ini kenapa kamu bilang ini terakhir karena istimewa? Engine belum dibahas sama kamu? Engine-nya masih ori kan? Iya, ori. Cuman cover. Iya, iya. Engine-nya ini berapa cc? 600. 600. Berapa silinder? 4. 41 jadi. Iya. 44. 44. 44. Di mana coba? Itu di depan. Di depan. 4. 4-1, 4-2-1. 4, 2, 1. 4 kedua dulu, Oh, haha. jadi 2 dulu. Oh. Oke, pendinginan masih orisinil. Masih orisinil. Nggak perlu diapain karena mesinnya juga orisinil. Ya, sebenarnya kan R6 itu sejarahnya tuh sebenarnya kan motor buat sirkuit sama Yamaha dibikinnya. Jadi sebenarnya motor ini tuh kalau secara mesin udah oke sih, balap, gitu. udah enak banget gitu.
cuman sama saya di remap aja. ECU-nya di remap gitu, jadi makin apa ya? Ya diikutin sama style kita lah, style cara bawa motor kita gitu, di remap gitu aja gitu. Itu juga udah cukup sih. Kalau buat saya gitu ya, mungkin orang lain diapain lah, kalau saya enggak sih. Itu juga ada yang diapain teh? Ada sih diganti ininya kali ya, pembakarannya apanya lah, nggak tahu, nggak ngerti lah. Untuk tujuan apa? Biar lebih kencang. Biar keluar api di... Nggak juga sih, keluar api mah cuma tinggal diapain ya. Diapain? Keluar api diapain sih? Nggak tahu. Caranya? Nggak tahu. Nah, ada yang tahu? Komen. Iya. Gimana caranya ngeluarin api di knalpot? Apa namanya? Ketinggalan, so apa lagi? Kabel rem. Kabel rem masalah Depan juga. belakang hel kan. Iya, depan belakang hel. Hel. Terus tabung rem belakang high tech juga. Tek juga, betul. Oke, udah. Udah. Oke. Ini Kenapa ini istimewa buat kamu? karena kalau misalnya gak diganti knalpot, gak bakal seistimewa itu. Suaranya? Iya. Maksudnya knalpot orsinil nggak istimewa suaranya? Gak seistimewa itu, cuman di RPM tinggi doang baru kedengeran. Oh, berapa? RPM berapa? 7.000? Gak tahu. Berapa kira-kira? Ya segituan lah. Nanya. Soalnya kan knalpot orsinil itu ada ininya, ada filternya. Iya. Jadi ditahan dulu kan, nah itunya dicopotin, jadi langsung. Makanya suaranya makin keras, terus tenaganya juga makin ini sih. Ada nambah berapa? 10%-an? Nyampe lah 10%. Nyampe 10%-an ya. Oke. Mari kita silakan di-review. Ini sebenarnya aero type apa? Ini tuh kalau nggak salah ya, Aero ProRes, kalau nggak salah sih ya, saya lupa lagi. Tapi ini tuh bukan bawaannya, bukan bawaan motornya. Karena motor ini tuh mungkin di Indonesia tuh masuk cuman kayaknya 5 motor kayaknya ya. Oh, itu Aero. Kayaknya nggak banyak lah masuknya, motor ini nggak banyak karena discontinue tadi kan. Gitu kan. Nah, spare partnya ini susah banget nyarinya. Jadi knalpot ini tuh kalau mau beli ini tuh harus nunggu 3 bulan atau 4 bulan lah. Jadi susah gitu, kemarin kan sempet susah masuk barang ke Indonesia kan. Iya, jadi akhirnya saya sama temen-temen cari aja knalpot yang masuk, saya bikin aja pipe-nya ke depan. Jadi memang teman-teman yang pada pakai RC yang tipe ini sih rata-rata cuman pakai silencer belakangnya aja. Karena nyari ke depannya udah nggak ada, susah. Oke. Gitu. Tapi bikin lokal ke depannya, dibikin di sini. Dibikin di sini, gitu. Kalau udah ngomongin exhaust berarti harus didengar suaranya kan? Harus dengar suaranya. Yuk, nyalain Diar. Kamu yang nyalain. Oke. Masih dingin. Stabil, tapi mirip-mirip ini sih. Ya mungkin karena ini ya, sehernya ya. Coba belajar. Dah. Mantap. Lupa matiin kontak tuh. Nanti akinya soak. Wow. Gitu, gimana enaknya suara Aero itu gimana? Sebenarnya favorit kamu untuk exhaust apa? Kenapa? Suara apa yang paling kamu suka? Akra. Akra. Tapi ini cocok nggak kalau pakai Akra? Cocok aja. Kalau Akra karakternya gimana? Lebih halus enggak, lebih berisik enggak. Ya, bener. Jadi gimana? Ntar dulu, lebih halus enggak, lebih berisik enggak? Lebih enak halus aja, dari yang ini lebih tapi halus kan? dari ini. Lebih halus dari ini. Si Akra teh. Bulat gitu? Atau bulat atau gimana sih? Jadi lebih adem, lebih ngebas. Tapi kenapa Om Hendy memilihnya Aero? Saya sebenarnya pinginnya Austin Racing, belum dapat sampai sekarang. Apa Austin Racing teh? Austin Racing kenapa? Kenapa juga? Biasanya ada di motor apa? Semua motor ada ya? Semua motor ada. Semua motor ada. Austin Racing apa? Istimewanya Austin Racing? Apa ya? Kita harus sih. Kalau Austin Racing dia suaranya lebih pecah lagi. Oh, lebih. Gitu. Om Hendy pengen yang lebih memekakkan telinga.
Enak ya? Enak. Suaranya mantap. Nah, sekarang kita ngomongin, tanya dong, Om Freddy, motornya tadi udah bilang sih emang udah dipakainya lebih banyak di sirkuit. Mau tanya soal kalau touring jarak jauh kemana paling jauh? Touring sih jarang ya pakai motor ini, karena buat touring nggak pakai yang sport ya, karena pegel. Iya pasti. Cangkeng. Jadi buat touring ada, tapi kalau ini paling juga ke mana ya, ke Purwakarta lah, Purwakarta gitu. Tapi kalau nyirkuit ya di towing aja gas gitu. Kayak kemarin ke Mandalika, pakai towing ke Mandalika gitu. Di Mandalika sampai top speed berapa Om Freddy? Karena Mandalika tuh si streetnya lebih pendek dibanding Sentul sebenarnya, tapi nggak beda jauh. Yang agak starting gitu. Ya itu yang itu tuh lebih panjangan Sentul sebenarnya. Kemarin itu cuman di situ tuh nyampe di gigi 4. Top speednya tuh di 240-an. Wow, 240 gimana rasanya itu? Jadi nyentuh sempat nyentuh gitu. Nyentuh. Terus bertahan berapa detik? Udah 240, karena udah membelokan 240 langsung buang gas. Nah, mentoknya di 240. Terus engine brake ya gitu. Kalau yang 1000 cc di Mandalika itu bisa sampai 280. Yang 1000 cc? Ya, kemarin ada Om Febrian, teman-teman, termasuk Ducati yang nanti di-review. Nanti di berikutnya ya. Itu, jadi ada motor-motor yang 1000 cc, kalau di Mandalika itu nyampenya di 280 km per jam. Sementara kamu bisa. Paling tinggi di bawah sama ayah berapa? 109. Pakai apa? 900 kan BB. Iya, oke. Kan di jalan raya itu ya? Di jalan raya. Jadi kilometer, berarti kalau kilometer Odo udah berapa kilo? Odo mah panjang berapa ya? 4.000-an kayaknya ini. Baru 4.000-an? Iya, baru 4.000-an. Jarang banget dipakai sih. Jarang banget dipakai. Tapi jarang banget dipakai tidak berarti olinya nggak boleh. Oh iya dong. Harus tetap diganti ya? Benar. Nah, sekarang Om Freddy pakai oli apa? Pakai Motul dong. Wih. Motornya tipe apa? Motul 7100. Om Freddy kan nggak mungkin pakai motor sembarangan pilih olinya dong, makanya olinya. Karena kan kalau moge kan panas ya, jadi memang olinya harus bisa jaga itu, nggak cepet rusak gitu. Katanya kamu bawa oleh-oleh buat Om Freddy. Bawa dong. Ambilin. Ini, itu. Tuh ini oleh-oleh dari Motul buat Om Freddy ada 3 liter. Oke, siap. Thank you ya Om Freddy. Thank you Medi. Thank you Motul. Kita udah selesai nge-review R6-nya. Dan R6 yang sangat istimewa sekali. Iya, karena cuma 5 di Indonesia. Wow. Dan salah satunya di sini. Yes. Ya. Jadi setelah kita nge-review R6 ini, masih banyak motor-motor yang sudah kita rencanakan untuk di-review tapi belum di-review. Biar kalian gak ketinggalan episode-episode baru, lebih baik kalian subscribe terus notifikasinya juga nyalain. Biar nanti pas ada episode baru langsung tening gitu. Langsung ketahuan gitu. Terima kasih sudah menonton berdua sama Ayah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Thank you Freddy. Oke. Langsung sama Freddy. Yes.